Minikes 3 dan 4. Universitas Mandiri Jaya yang berlokasi di Jalan Riverside, Surabaya, saat ini memiliki 20.000 mahasiswa aktif dan memiliki 4 fakultas, yaitu Ekonomi, Teknik, Pariwisata, dan Hukum. Dari keempat fakultas ini, Fakultas Ekonomilah yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak. Universitas ini adalah universitas multikultur, di mana mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, termasuk dari luar negeri. Melihat besarnya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di UNIF ini, terutama masyarakat yang berada di Indonesia bagian timur dan daerah Kalimantan, maka Pak Udin selaku Ketua Yayasan ingin membuka Universitas Mandiri Jaya di berbagai daerah di Indonesia. Rencana ini kemudian didiskusikan dengan pihak rektorat, tim manajemen fakultas, dari semua fakultas yang ada, meliputi dekan, wakil dekan, kajur, beberapa perwakilan dari tenaga administrasi, dan perwakilan dari para dosen. Akhirnya, keputusan dan rencana ini dibuat bersama-sama dengan membuka universitas di 4 kota dalam waktu 5 tahun, yaitu 2 di daerah Kalimantan, Samarinda dan Balikpapan, dan 2 daerah di Indonesia bagian timur, Makassar dan Bali. Apakah penetapan tujuan dan pengembangan rencana Universitas Mandiri Jaya dilakukan berdasarkan tradisional goal setting ataukah berdasarkan MBO? Universitas Mandiri Jaya dilakukan berdasarkan MBO. Strategi ini direncanakan bersama untuk mencapai goals yang ditentukan dan disepakati, karena rencana ini dirumuskan secara berkala dan keseluruhan yang didiskusikan bersama dari pihak rektorat hingga perwakilan dari para dosen untuk mencapai tujuan, yaitu dengan adanya perencanaan pembukaan pembangunan Universitas Mandiri Jaya di beberapa daerah di Indonesia, sehingga keberhasilan pembangunan universitas ini diperkuat dengan komitmen dan keterlibatan manajemen puncak dalam pengambilan keputusan dan periode kinerja yang telah ditentukan. Menurut saudara, apakah rencana pembukaan Universitas Mandiri Jaya di berbagai kota di Indonesia sebaiknya dilaksanakan? Sebaiknya dilaksanakan, karena pembukaan tersebut merupakan planning yang sangat bagus dan berjangka panjang. Pembukaan tersebut juga dapat membuat aksesibilitas terhadap universitas bagi calon mahasiswa jauh lebih praktis, baik dari segi biaya, jarak, dan lain-lain. Seandainya poin 2 dilaksanakan, struktur organisasi apa yang tepat digunakan oleh Universitas Mandiri Jaya? Beri argumentasi Anda. Gambarkan struktur yang saudara maksudkan. Struktur organisasi yang tepat digunakan yaitu divisional structure. Struktur organisasi ini mengelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan pasar, dan letak geografis. Tipe yang akan kita bahas pada poin 3 ini adalah pengelompokan berdasarkan kesamaan letak geografis. Pengelompokan ini akan mengikuti sebaran daerah yang sudah dibahas sebelumnya dalam teks kasus. Universitas Mandiri Jaya akan mengelompokkan cabang-cabangnya menjadi 5 kelompok daerah, yaitu Surabaya, Samarinda, Balikpapan, Makassar, dan Bali. Masing-masing kelompok daerah memiliki susunan organisasi yang sama dengan Universitas Mandiri Jaya yang sudah berdiri di Surabaya, yakni terdiri dari rektorat, tim manajemen fakultas yang meliputi dekan, wakil dekan, dan kajur, serta tenaga administrasi dan para dosen.
Apa kelemahan dan kelebihan dari struktur organisasi baru yang saudara usulkan di poin ketiga? Menurut saya kelebihannya pertama, lebih fleksibel dalam merespon atau menanggapi adanya perubahan lingkungan baik sosial maupun budaya. Kedua, memakan biaya yang jauh lebih sedikit bagi calon mahasiswa yang berdomisili di luar kota Surabaya. Ketiga, aksesibilitas yang jauh lebih praktis karena lokasi yang tidak hanya terpusat di satu kota yaitu kota Surabaya. Keempat, mempermudah proses manajemen karena dikelompokkan menjadi cabang-cabang. Kelemahan yang pertama membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun cabang di kota-kota lain, karena universitas termasuk dalam organisasi berskala menengah ke atas. Kedua, membutuhkan tenaga kerja yang jauh lebih banyak dan tidak sembarang orang dapat diterima untuk dipekerjakan, karena membutuhkan kemampuan khusus dan standar latar belakang pendidikan yang cukup tinggi untuk dapat bekerja di universitas. Ketiga, ada kemungkinan timbulnya kesenjangan kualitas baik dari pengajar maupun fasilitas yang disediakan oleh universitas berdasarkan kota dan daerahnya. Menurut saudara, sebaiknya Universitas Mandiri Jaya menggunakan struktur organisasi TOL ataukah flat? Menurut saya, sebaiknya Universitas Mandiri Jaya menggunakan struktur organisasi TOL, karena struktur organisasi TOL memiliki jenjang-jenjang pembagian kerja yang spesifik, dan dengan pembagian tugas yang spesifik pula, seperti yang dapat dilihat pada bagan organisasi. Sebagai sebuah universitas, pastilah Universitas Mandiri Jaya memiliki tim manajemen. Contohnya saja manajemen fakultas yang terdiri dari dekan, wakil dekan, dan kajur yang berbeda-beda di setiap fakultas. Dengan menggunakan struktur organisasi TOL, maka pembagian masing-masing departemen jelas, dan sangat jelas juga pembagian subdepartemennya masing-masing. Sehingga masing-masing departemen dapat fokus dengan tujuan dan tanggung jawabnya. Struktur organisasi TOL juga memiliki kelebihan, yaitu mudah melakukan reorganisasi karena setiap jabatan memiliki definisi yang jelas serta cakupan jabatan yang detail. Sekian dari kami, terima kasih.